Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tafsir surat Hud. Kita sampai ke kisah uh, kaum Ad dengan nabinya Hud. Kita sampai di surat ini ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila 'adin akhahum Huda. Dan kepada kaum Ad Allah mengutus saudara mereka yaitu Nabi Hud. Mesejnya sama, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Iya, atau Nabi Hud itu berkata kepada kaumnya agar kaumnya itu menyembah Allah dan tidak ada sesembahan lain selain pada Allah. Jadi konsisten antara Nabi Hud dengan Nabi Nuh. In antum illa muftarun. Jadi tidaklah kalian hanyalah orang yang mengada-adakan. Jadi kaum Nabi Hud yaitu kaum Ad ini mereka membuat sesembahan lain selain daripada Allah. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajran. Wahai kaumku, tidak aku meminta kepada kalian alaihi atas atas seruanku ini upah. In ajriya illa 'alal ladzi fatarani afala ta'qilun. Jadi di sini Nabi Hud menyampaikan bahwa dia berlepas diri kepada sesuatu yang jamak terjadi, yaitu orang datang membawa satu hal yang baru karena ingin meminta imbalan dunia. Jadi Nabi Hud mengklaim dari awal-awal lagi bahwa saya enggak ada hubungannya dengan kebiasaan orang-orang yang seperti itu. Saya enggak minta apa-apa dari kalian. Saya hanya meminta pahala dari Allah yang sudah menciptakan saya. Jadi bukankah ini sangat logis bahwa kita itu menyembah hanya kepada zat yang menciptakan kita. Afala ta'qilun. Apakah kalian itu tidak berakal? Kalian menyembah zat-zat yang tidak menciptakan kalian. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Wahai kaumku, mohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian. Astaghfiru. Jadi memohon ampun atas kesalahan. Istighfar itu sesuatu kesalahan yang mungkin di masa mendatang kita masih belum bisa lepas. Jadi itu level yang pertama. Sedangkan bertaubat, kalimat yang disampaikan berikutnya adalah level yang lebih tinggi. Jadi kita mohon ampun dan tidak mengerjakan perbuatan buruk itu kembali. Nah, kalau kita melakukan dua hal ini, beristighfar dan bertaubat, maka Allah akan kirimkan rezeki berupa hujan dari langit yang sangat deras, dan dia menambahkan kalian kekuatan. Kaum Nabi Hud, kaum Ad ini terkenal akan kekuatannya, dan Allah akan tambah lagi kekuatannya itu membuat mereka mendominasi kehidupan di zaman itu. Dan jangan kalian berpaling sebagai orang-orang yang berbuat dosa. Qalu ya Hudu ma ji'tana bibayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlika wa ma nahnu laka bimu'minin. Kaumnya menjawab kepada Hud, Hud, kamu tuh nggak bawa bayinah,
Bukti yang nyata, apa yang spesialnya dirimu sehingga kamu bisa mendakwahi kami? Padahal walaupun tidak disebutkan, kita tahu bahwa Rasulullah membawa bayinah yang membuat mereka itu eh, kokoh kedudukannya di muka bumi ini. Dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami hanya karena perkataanmu itu, dan kami tidak akan beriman kepada apa yang kamu sampaikan. In naqulu illa ataraka ba'du alihatina bisu. In taqulu, kami katakan bahwa telah menimpakan kepadamu keburukan. Yang menimpakannya itu adalah salah satu dari sesembahan kami. Jadi mereka menyembah Tuhan yang banyak, salah satunya itu menimpakan sesuatu yang buruk berupa penyakit gila. Jadi kamu itu mikir jadi nggak waras, Hud, seperti itu yang dikatakan oleh kaumnya. Qala inni ushidullaha washhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Sungguh aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri, aku nggak peduli, aku nggak perlu, aku nggak takut dari apa yang kalian sekutukan. Jadi itu tafsir dari kalimat ini. Nah, ayat berikutnya adalah ayat yang penting. Min dunihi fakiduni jami'an thumma la tungdirun. Jadi menyambung dari ayat sebelumnya, bahwa sekarang ini maka coba buat suatu makar yang kalian itu bisa mencelakaiku. Nah, bawa Tuhan-Tuhan kalian, sekarang kalian kuat, keroyok aku atau buatlah sesuatu yang bisa mencelakaiku sekarang ini. Karena apa? Hud pengen menyampaikan bahwa semua ini di bumi ini terjadi atas takdir yang sudah Allah tuliskan. Nah, jadi kalau kalian itu bisa melawan takdir Allah, nah sekarang coba nih. Aku sendirian, kalian rame-rame, keroyok saya. Seperti itu mungkin contoh kalimatnya. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Sungguh aku bertawakal, aku hanya berserah dan meminta perlindungan daripada Allah yang merupakan Rabb saya, yang menciptakan saya, dan juga yang menciptakan kalian, Rabb kalian. Ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Tidak ada binatang melata siapapun atau apapun makhluknya, melainkan Allah yang memegang ubun-ubunnya. Allah memiliki kuasa penuh atas makhluknya. Kalian coba keroyok saya. Kita lihat, kalian bisa nggak? Karena apa? Saya sudah dikasih tahu bahwa saya akan baik-baik saja, dan kalian tidak bisa mencelakai saya oleh Allah. Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Sungguhnya Rabbku di atas jalan yang lurus. Jalan yang benar itu jalan Tuhan saya, bukan jalan sesembahan kalian. Fa in tawallau faqad
laghtukum ma ursiltu bihi ilaikum. Maka jika kalian berpaling, maka sungguh aku sudah menyampaikan kepada kalian tuh apa yang saya diutus dengannya kepada kalian. Wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum, dan Allah akan mengganti kalian dengan kaum yang lain. Jadi Nabi Hud ini dalam posisi sudah dikasih tahu sama Allah bahwa azab akan datang, kaum Ad ini akan dimusnahkan sampai habis, dan Allah akan mengganti kaum Ad di muka bumi ini dengan kaum yang lain. Wala tadurrunahu syai'a, dan kalian tidak dapat memudaratkan Allah sedikit pun. Inna rabbi ala kulli syai'in hafidh. Sungguhnya Rabbku atas segala sesuatu Maha memelihara. Jadi di sini walaupun Allah menimpakan azab kepada kaumnya, di sini Allah memunculkan kalimat Allah itu Maha memelihara, karena Allah sudah memelihara mereka, memberikan mereka dakwah, tetapi karena kesombongan mereka nggak bisa melihat bayinah yang dibawa oleh Hud, pada akhirnya mereka dimusnahkan. Walamma jaa amruna najjayna Huda walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa najjaynahum min adzabin ghalidh. Dan tatkala datang amruna, keputusan kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman. Jadi azab yang datang ini milih-milih. Jadi orang yang beriman tidak terkena sama sekali. Dan kami selamatkan mereka dari azab yang berat. Wa tilka 'ad, dan itulah kaum 'ad. Jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulahu wattaba'u amra kulli jabbarin 'anid. Jadi itulah kaum 'ad. Kaum 'ad ini mereka tuh mengingkari ayat-ayat daripada Rabb-nya. Ayat-ayat itu sesuatu yang sangat jelas, mereka bisa melihat bahwa ini betul. Itu yang dimaksud dengan ayat. Enggak pernah samar, jelas banget. Dan mereka itu mendurhakai rasul-rasul yang Allah datangkan kepada mereka. Karena apa? Mereka itu mengikuti perintah dari Jabbarin Anid, penguasa-penguasa mereka. Jadi mereka itu ikut dalam sistem, mereka ikut kepada orang yang ditinggikan, dan mereka nggak bisa lepas daripada itu. Mu'uthbi'u fi hadhihi dunya la'natan wa yawmal qiyamah. Dan mereka menerima kutukan atau laknat daripada Allah di dunia dan di hari kiamat. Ala inna adun kafaru rabbahum ala bu'dan li adin qaumi Hud. Jadi ingatlah, ala bu'dan li adin, ingatlah kebinasaan yang dialami oleh kaum Ad, yang merupakan kaum di mana Hud diutus. Jadi kalian lihat apa yang mereka lakukan, apa yang terjadi sama mereka, dan jangan sampai kalian mengikuti langkah-langkah mereka. Itu dulu teman-teman dari ayat 50 ya sampai 60. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.